Umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah dalam ibadah Minggu ke-19 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman dalam ibadah hari ini disampaikan oleh Pendeta Maggie Claudia Liona Huai. Sebelum masuk dalam ibadah, mari kita berdoa secara pribadi, mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki persekutuan pada pagi hari ini. Umat yang dikasihi Tuhan, sekarang marilah kita berdiri menyambut kehadiran firman Tuhan di tengah persekutuan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, nats pembimbing yang melandasi ibadah kita di saat pagi hari ini terambil dalam Hosea 6 pada ayatnya yang pertama yang demikian bunyinya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Sungguh indah kabar-Mu, ya hai
akan hidup kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami. Kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 pada ayatnya yang ke-22 yang menyatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kasihnya
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan akan perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia pasal 5 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-26 yang menyatakan demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Persembahan pujian dari virtual choir paduan suara Gita Evata dengan pujiannya Haleluya, What a Savior.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita persiapkan akan Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kitab Nabi Hosea pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan Alkitab kita, mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Kami bersyukur Bapa Maha Baik, sepanjang minggu Tuhan telah sertai, lindungi, jaga kami. Dan kami boleh Tuhan tibakan di hari ini dalam kekuatan yang datang daripadamu. Sekarang Bapa, dalam persekutuan kami di minggu ini, kami mau bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Bapa, ketika kami membaca Alkitab, lalu hamba-Mu menjelaskan kepada kami, maka kami boleh mengerti, dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga ditolong untuk boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kerja karya kami hari demi hari. Bapa Maha Baik, hamba-Mu yang sangat terbatas, pakailah dia untuk memperkatakan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan Bapa, bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga yang menyatakan, "Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi sulit yang penuh dengan persoalan atau tantangan dapat membuat seseorang kemudian melakukan semacam introspeksi diri, ya, mengkaji apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan dirinya. Ya, kerap kali orang memakai akan pergumulan sebagai sebuah momen untuk melihat, menilai
apa yang sudah terjadi dalam kehidupannya dan kemudian berusaha untuk mencari tahu apa yang sebenarnya salah. Sehingga akhirnya dia akan berusaha untuk melakukan perbaikan diri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini berangkat dari situasi serupa. Dan sebelum kita masuk di dalam perikop kita ini, kita perlu melihat dulu beberapa catatan terkait dengan Hosea. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Hosea adalah seorang nabi, satu-satunya nabi kitab yang berasal dari kerajaan Israel. Ya, satu-satunya. Dan dia bernubuat pada akhir atau jelang akhir pemerintahan Raja Yerobeam II. Ya. Dan Hosea ini merupakan seorang nabi yang sangat menentang akan pengaruh ajaran Baal di Kanaan yang makin kuat selama pemerintahan Yehu. Dan dia berjuang untuk melawan proses pembaalan dan pengkanaanisasi di Israel. Jadi konteksnya adalah sebuah komunitas atau masyarakat atau bangsa yang mengaku sebagai umat Allah, percaya pada Allah. Di satu pihak, mempraktikkan akan penyembahan pemberian korban kepada Allah di satu pihak. Tetapi pada pihak yang lain, mereka melakukan juga praktek penyembahan berhala. Itu catatan pertama. Yang kedua, bahwa Allah memakai akan hidup Hosea sebagai sebuah simbol dari hubungannya dengan umatnya. Mengapa saya katakan demikian? Karena Allah memerintahkan kepada Hosea untuk menikahi seorang perempuan sundal, perempuan pelacur yang bernama Gomer. Dan perempuan ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut catatan para ahli, bukanlah seorang pelacur biasa. Dia adalah orang atau seorang perempuan yang kerap melakukan praktek pelacuran suci di Baal, di kuil Baal, ya, kuil Dewi Artemis yang merupakan sesembahan dari orang Kanaan. Ya, jadi perkawinan antara Hosea dan Gomer ini menjadi simbol dari kasih setia Allah yang tulus dan ketidaksetiaan umat Tuhan yang disimbolkan dengan Gomer. Dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu merupakan anak-anak yang memperlihatkan bagaimana sikap perilaku akan umat Tuhan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi baik itu Yisrael dalam Hosea 1 ayat 4, Lo-Ruhama di Hosea 1 ayat 6, ataupun Lo-Ami dalam Hosea 1 ayat 9, merupakan anak-anak Hosea dan Gomer yang nama-nama mereka menyimbolkan akan bagaimana ketidaksetiaan umat Tuhan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita pada saat pagi hari ini dibuka dengan pernyataan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerima dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Perikop ini merupakan sebuah ajakan, ya, nubuatan tentang ajakan yang mendorong orang untuk kembali kepada Tuhan, untuk berbalik kepada Tuhan. Apa yang terjadi sehingga ada, ya, kalimat ini? Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata pada masa itu kerajaan Israel sedang berada dalam situasi sosial politik yang di mana konflik antara Israel dan Yehuda serta diperparah dengan ancaman serangan Asyur membuat bangsa itu hidup dalam ketidakamanan, ketidaktentraman. Mereka berusaha untuk mencari pertolongan kepada bangsa lain, tapi ternyata pun
tidak menjawab akan persoalan mereka. Seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa situasi sulit, situasi bergumul, penderitaan kerap dipakai untuk menjadi sebuah momen untuk mengintrospeksi diri. Dan itulah yang dilakukan oleh sebagian umat Allah. Mereka kemudian berefleksi dan mereka mendapati bahwa oke, kami telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Jadi mereka berpikir, ibu bapak saudara, bahwa ketika mereka berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengampuni mereka. Dan itu yang terlihat dalam bacaan kita. Sebuah dorongan dari umat untuk, sebagian umat untuk mereka bertobat kembali kepada Allah. Mengapa? Perhatikan di kalimat 6b. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita. Dan kita akan hidup di hadapannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 1 dan 2 memperlihatkan kepada kita bagaimana umat Tuhan berefleksi dari pengalaman hidup mereka. Kemudian mereka melihat bahwa semua penderitaan, kekacauan yang mereka sedang hadapi adalah bentuk dari apa? Ganjaran yang Tuhan beri bagi mereka. Pemberitaan Hosea tentang ketidaksetiaan mereka dan situasi yang ada membuat mereka berpikir bahwa oke, ini kesalahan kami. Dan what we can do right now, apa yang harus kita lakukan sekarang, apa yang dapat kita lakukan sekarang. Yang harus mereka lakukan adalah kembali kepada Tuhan. Bertobat, kembali hidup dalam kesetiaan pada Tuhan. Mengapa? Karena mereka mengimani bahwa ketika Tuhan mengizinkan penderitaan dalam hidup mereka, itu adalah sebuah tindakan kasih-Nya untuk membuat umat-Nya menyadari kesalahannya dan kembali kepada Dia. Ketika mereka kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka. Hal pertama, bahwa situasi sulit, situasi bergumul dapat dipakai Tuhan untuk mengajar umat-Nya akan betapa telah jauhnya mereka hidup melanggar akan hukum Allah. Jadi penghukuman ataupun situasi sulit ataupun pergumulan mereka hadapi merupakan bagian dari cara Allah membuat umat-Nya kembali kepada Dia. Dan ketika mereka kembali, maka Tuhan akan menyembuhkan atau memulihkan hidup mereka. Lalu Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kemudian step yang harus dilakukan setelah mereka berbalik kepada Tuhan? Mari perhatikan di ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada ajakan, kalau tadi ajakan untuk bertobat kembali pada Tuhan. Maka ayat 3 merupakan sebuah ajakan untuk apa? Untuk mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ya. Apa maksudnya di sini? Mengenal Tuhan di sini dalam arti bahwa mereka diajak untuk kembali membangun relasi dengan Tuhan. Relasi yang didasari oleh kasih yang tulus, oleh kesetiaan pada Tuhan, dan sungguh-sungguh mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Jadi kenal Tuhan ini bukan hanya tahu, oh ya Tuhan adalah Allah yang pengasih, Allah yang memelihara, pencipta mereka, bukan. Mengenal dengan sungguh dalam pengertian bahwa mereka betul-betul tahu, paham apa yang menjadi kehendak Tuhan buat mereka, dan mereka lakukan. Kalau itu yang dilakukan, apa yang akan terjadi sebagai dampaknya? Perhatikan kalimat selanjutnya. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi.
Satu gambaran yang sangat indah Bapak Ibu. Ketika penulis katakan ia pasti muncul seperti fajar. Fajar yang muncul di pagi hari itu adalah simbol apa? Simbol pengharapan. Hadirnya kembali kehidupan. Hadirnya kembali sumber energi bagi dunia ini. Matahari itu kan simbol energi. Kekuatan, kehidupan bagi seluruh ciptaan. Ketika dikatakan bahwa ia pasti muncul seperti fajar, maka mau dikatakan bahwa ketika umat betul-betul berupaya untuk mengenal Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan melakukan firman Tuhan atau hukum Tuhan, maka Tuhan Allah akan hadir, memberikan harapan, memberikan kekuatan, memberikan terang di jalan hidup mereka. Dan apalagi, ia akan datang kepada kita seperti hujan. Ini artinya apa? Hujan di sini menggambarkan tentang hadirnya kesejukan, hadirnya kesegaran, hadirnya akan aliran-aliran air yang menyegarkan kehidupan umat Tuhan. Jadi, bukan hanya soal pemulihan, tetapi juga soal bahwa hidup umat akan mengalami kembali kesegaran karena Tuhan bersama dengan mereka. Jadi, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat, kita petik dalam perenungan firman Tuhan ini, bahwa ketika orang hidup di dalam pengenalan akan Tuhan, selalu mau mencari akan kehendak Tuhan dan melakukannya, maka Tuhan akan senantiasa hadir seperti fajar. Simbol pengharapan, simbol kekuatan, simbol energi, simbol hidup dalam hidup umat. Tuhan hadir memberi hidup, memberi kekuatan, memberi terang dalam perjalanan hidup umatnya. Dan menyegarkan, memberikan kesegaran, memberikan kedamaian dalam hati umat. Kendati pun mereka ada dalam kesulitan hidup. Nah, Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini apa yang kita lihat, apa yang bisa kita petik? Yang pertama Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu menghendaki agar anak-anaknya hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dia rindu anak-anaknya hidup di dalam ketaatan kepada Dia. Ketika anak-anaknya tidak setia kepadanya, maka Tuhan bisa melakukan cara apapun, beragam cara, termasuk di dalamnya kesulitan hidup, pergumulan hidup, untuk mengajar anaknya, membuat anaknya kemudian berhenti sejenak dan kemudian berefleksi, mengoreksi diri, apakah ada yang salah di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, perikop pembacaan kita mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita melakukan apa yang tidak benar di hadapan Tuhan dan kita mengetahuinya, maka apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Evaluasi diri, koreksi diri, bertobat, dan kemudian apa? Berusaha untuk mencari akan kebenaran firman Tuhan, mendalaminya, dan kemudian melakukan firman Tuhan dalam hidup setiap hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagi kita adalah, apakah ketika kita mengaku dosa kita dan kemudian memohon pengampunan Tuhan, itu cukup? Perikop bacaan ini kalau Bapak Ibu nanti baca sampai pasal 6, ternyata memperlihatkan bahwa pertobatan itu dia bukan hanya sekedar ucapan di bibir minta ampun kepada Tuhan, mengaku dosa dan meminta ampun and that's it. Bukan. Tapi ketika seseorang mengatakan bahwa dia mengaku dosanya, memohon pengampunan Tuhan, maka sebagai wujud nyata dari pengakuannya itu harus ada tindakan nyata yang dia lakukan dalam hidupnya. Karena kalau Bapak Ibu
baca seterusnya, ayat 4-6, itu memperlihatkan apa? Bahwa mereka itu hanya sampai pada wacana. Tindakan pertobatan mereka itu ya hanya oke, kita harus kembali kepada Tuhan. And after that, oke, berikan persembahan kepada Tuhan, permohonan ampun, korban penghapus dosa kepada Tuhan. And setelah itu, apa yang terjadi? Mereka kembali melakukan kejahatan, menyembah akan berhala. Itu terlihat Bapak Ibu pada ayatnya yang keempat dan 6. Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Lalu ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Pelajaran buat kita Ibu Bapak Saudara, bahwa seperti halnya tadi dalam perintah hidup baru kita, dikatakan hiduplah oleh roh. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, memohon pengampunan Tuhan, berupaya untuk mencari kehendak Tuhan, itu bukan hanya terbatas pada ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kemudian berdoa and that's it. Tidak. Ada yang sesuatu yang harus kita lakukan. Harus ada perubahan dalam kehidupan kita. Ya, dan bacaan perintah hidup baru kita tadi katakan, hiduplah oleh roh. Dan wujud nyata dari hidup oleh roh itu yang digambarkan tadi, buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, ya, kesabaran, kemurahan, kebaikan, ya, pengendalian diri. Ya, semua itu menjadi wujud nyata dari sebuah perubahan hidup ya, yang merupakan respon atas kasih setia Tuhan dalam hidup umatnya. Bapak Ibu, seminggu ke depan akan kita jalani ya dengan segala gumul dan juangnya. Bisa saja kita melakukan hal-hal yang mungkin menyakiti hati Tuhan. Maka pagi ini saya menghimbau kepada kita setiap hari, ketika kita menjalani hari, mintalah tuntunan Tuhan menuntun kita di sepanjang kerja kita. Kedua, ketika kita akan menutup hari, lakukanlah evaluasi diri dan mohon pengampunan Tuhan. Supaya apa? Ketika kita boleh melihat bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, maka kita memohon pengampunan Tuhan. Dan yang ketiga, terakhir, ketika kita memohon pengampunan Tuhan, harus ada sebuah tindakan nyata. Bukan hanya memohon ampun, tapi ada perubahan hari demi hari ke arah yang lebih baik. Dan dengan demikian kita memperlihatkan bahwa kita sungguh-sungguh anak-anak Tuhan yang mau selalu hidup dituntun oleh Roh Kudus. Selamat menjalani minggu yang baru. Tuhan Yesus beserta kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, merespon akan perenungan firman Tuhan ini, mari kita kidungkan Gita Bakti 61 diawali oleh pemandu lagu. Kasih Tuhan, marilah kita berdiri dan bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli
dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna, biarlah masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur bahwa di pagi hari ini kami kembali boleh belajar dari firman Tuhan. Dari pengalaman umat-Mu di kerajaan Israel yang hidup dalam ketidaksetiaan kepada Tuhan dan menimbulkan sakit hati-Mu. Kami belajar Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang menghendaki agar anak-anaknya hidup dalam kesetiaan padamu. Dan ketika kami hidup dalam ketidaktaatan, maka Engkau dapat memakai beragam cara termasuk di dalamnya kesulitan dan penderitaan, pergumulan hidup, sebagai alat untuk mengoreksi kehidupan kami, mengajar kami. Dan kami juga belajar Tuhan bahwa ketika kami melakukan apa yang salah di hadapan Tuhan, bukan hanya kami mengaku dan meminta ampun daripada-Mu, tapi kami juga harus memperlihatkan perubahan-perubahan hidup yang nyata ke arah yang lebih baik. Tuhan meteraikan firman-Mu bagi kami. Tolong kami untuk bukan hanya menjadi pendengar atau pemerkata firman Tuhan, tapi kami juga menjadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan dalam hidup kami setiap hari. Pagi ini Bapa, layakkan kami untuk menaikkan permohonan kami kepadamu. Pertama-tama, bagi anggota jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, secara khusus bagi Bapak Frederick Sahertian, Bapak Simbolon, Bapak Benyamin Suma, Ibu Elizabeth Palandeng, Ibu Yulia Napitupulu, Ibu Mei Naibaho, Ibu Endang Tupan, Ibu Wilmin Cekupa, Ibu Popon Simanjuntak, Ibu Elsia Pranoto, dan juga Bapak Victor Tumanseri. Berkenanlah Tuhan untuk datang melawat dan menjamah Bapak Ibu Saudara kekasih kami ini. Baik mereka yang telah bergumul panjang dalam sakit mereka, maupun mereka yang saat ini sementara dalam proses pemulihan pasca operasi, ataupun yang masih berproses dalam perawatan, pengobatan sampai dengan saat ini. Bapak tolong bekerjalah melalui setiap upaya pengobatan, perawatan, pendampingan dari keluarga. Kuatkan dan teguhkan iman percaya Bapak Ibu Saudara kekasih kami ini. Terlebih juga keluarga, anggota keluarga mereka yang mendampingi, yang merawat, biarlah mereka juga diberi kekuatan dan keteguhan iman, dan damai sejahtera-Mu akan senantiasa melimpah dalam hidup mereka. Kami juga berdoa saat ini bagi mereka yang bergumul dengan berbagai persoalan hidup, berkenanlah Tuhan untuk buka jalan keluar. Sehingga sungguh Tuhan, setiap pergumulan yang mereka hadapi dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Dan mereka tidak akan kehilangan harap percaya daripada-Mu. Ketika kami berdoa saat ini, kami juga berdoa, ingat bagi keluarga-keluarga jemaat-Mu yang kami doakan di minggu ini, yaitu keluarga Dewi Susanti, keluarga Petra Lesilolo, keluarga Hendrik Persulesi, dan keluarga Giovanno Lumempo. Cinta dan penyertaan Tuhan akan senantiasa hadir
dalam kehidupan mereka hari demi hari. Gumul juang mereka, Tuhan dampingi, Tuhan buka jalan, Tuhan beri kekuatan. Sehingga di dalam menjalani hidup, mereka akan senantiasa melihat campur tangan Tuhan dalam hidup pribadi maupun keluarga rumah tangga mereka. Kami juga berdoa, Bapa Maha Baik, bagi anggota jemaat-Mu yang bersuka cita untuk setiap berkat Tuhan dalam pertambahan usia pribadi di sepanjang minggu ini. Secara khusus Tuhan, pada hari ini, tepat di hari ini, Ibu Hana Lakusaba dan anak Gideon Patinasrani, Tuhan tambahkan 1 tahun usia. Biarlah Engkau memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Untuk Ibu Hana, Tuhan buat berhasil dalam semua karya layannya, dalam semua aktivitas yang ia lakukan. Sehingga ia akan senantiasa menjadi saluran Tuhan, alat di tangan Tuhan, untuk boleh melakukan yang terbaik dalam karya layannya bagi masyarakat, dalam tanggung jawabnya, perannya ya Tuhan setiap hari. Anak Gideon dalam sekolah juga Tuhan tolong, agar ia dapat melakukan studinya dengan baik dan kiranya dia bertumbuh jadi seorang remaja yang sungguh takut Tuhan dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa juga Bapa Maha Baik saat ini bagi proses pembinaan anggota majelis jemaat tambahan dan juga anggota majelis jemaat lainnya. Tuhan biarlah berkati proses pembinaan yang sementara berlangsung. Biarlah mereka boleh betul-betul dipersiapkan bagi rekan-rekan yang akan diteguhkan sebagai anggota majelis jemaat. Biarlah mereka betul-betul dipersiapkan oleh-Mu melalui proses pembinaan ini. Dan teman-teman di Akan Penatua mereka juga boleh kembali disegarkan untuk apa yang sudah mereka terima beberapa tahun yang lalu. Dan biarlah Tuhan, nama Tuhan selalu dimuliakan. Bapak tolong kesiapan hati baik rekan-rekan calon anggota majelis jemaat maupun rekan-rekan pengurus pokat dan juga pelayan PA dan juga komisi. Tolong mereka untuk dapat mempersiapkan hati dan pikiran mereka masuk dalam karya layan di jemaat-Mu ini dalam sukacita yang datang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik, kami juga berdoa buat pergumulan jemaat ini. Tuhan tolong jika Engkau berkenan memakai penjualan pasturi sebagai salah satu alat mencari dana, biarlah Tuhan tolong berikan seorang pembeli yang tepat dengan harga yang tepat. Untuk setiap proposal yang telah kami edarkan, pakailah itu semua Tuhan, agar boleh mendatangkan berkat buat kami. Bagi para calon donatur, Tuhan gerakan hati mereka mengulurkan tangan kasih mereka bagi kami, dan mereka yang sudah memberikan, Tuhan juga limpahkan berkat anugerah, menggantikan apa yang sudah mereka beri buat kami. Kami juga berdoa Bapa Maha Baik, menyerahkan akan proses pengurusan izin prinsip. Tuhan buka jalan, tolong sehingga apapun yang kami upayakan, Tuhan yang tuntun dengan hikmat-Mu dan jangan biarkan kami berjalan sendiri. Kami pertaruhkan akan seluruh kehidupan pelayanan jemaat Pancaran Rahmat, dan dengan semua karya layan yang kami lakukan, biarlah menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami pertaruhkan juga kehidupan masyarakat bangsa negara kami, secara khusus kota Depok ini. Ada begitu banyak akan zona-zona merah Tuhan, biarlah Engkau tolong, agar kami boleh mengatasinya bersama dengan kerjasama dengan kesehatian, dan kami boleh bebas lepas dari pergumulan COVID-19 saat ini. Tuhan tolong pemerintah kami, pusat dan daerah, biarlah mereka diberi hikmat untuk boleh melakukan yang terbaik dalam mengupayakan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Upaya untuk menemukan vaksin COVID-19, Tuhan tolong agar semua proses berjalan baik dan akhirnya kami boleh memakai akan vaksin-vaksin yang telah diuji coba dan itu menolong kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapa Maha Baik, terima kasih untuk pelayanan di hari ini, rekan-rekan di Akan Penatua yang sudah melayani bersama, rekan-rekan baik pemandu pujian, pemain musik maupun tugas multimedia, berkatilah karya layan kami bersama, dan biarlah semua yang kami lakukan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan,
dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari kitab 1 Tawari pasal 16 ayat 29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan maksulah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Berilah dengan rela dan senang, beri kepada Tuhanmu. Takkan kekurangan apapun kau dipeliharanya. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Pancoran Rahmat Depok mengucapkan terima kasih kepada keluarga-keluarga yang tetap melaksanakan ibadah hari Minggu, IHMPA, IHMPT, serta ibadah-ibadah rutin keempat Pelkat, serta ibadah rumah tangga di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Bidang 1, Teologi dan Persidangan Gerejawi. 1. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota GP bahwa akan dilaksanakan ibadah GP pada hari Minggu 11 Oktober 2020, waktu pukul 19.00 WIB. Pelayan firman, Diaken Riauna Taidi. Pelayan liturgi, Saudara Patrick Tupan. Dengan menggunakan aplikasi Google Meet. 2. Ibadah Pelkat PKLU. Diberitahukan kepada seluruh anggota Pelkat PKLU bahwa akan dilaksanakan ibadah Pelkat PKLU pada hari Selasa 13 Oktober 2020, waktu pukul 11.00 WIB. Pelayan firman, Pendeta Maggie Huai. Pelayan liturgi, Ibu Romani Rampengan. Dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. 3. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Oktober 2020, waktu pukul 19.00 WIB. Pelayan firman, Penatua Frederick Sartian. Pelayan liturgi, Penatua Henry Ririhena. Tata ibadah dan video renungan dapat diakses melalui link gpibpancoranrahmat.org. 4. Ibadah Pelkat PKP. Diberitahukan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa akan dilaksanakan ibadah Pelkat PKP pada hari Jumat 16 Oktober 2020. Waktu pukul 19.00 WIB. Pelayan firman, Pendeta Maggie Huai. Pelayan liturgi, Ibu Alice Kortnander. Dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. 5. Ibadah Pelkat PKB. Diberitahukan kepada seluruh anggota Pelkat PKB bahwa akan dilaksanakan ibadah Pelkat PKB pada hari Sabtu 17 Oktober 2020, waktu pukul 19.00 WIB. Pelayan firman, Diaken Frederick Hutubesi. Pelayan liturgi, Bapak Roy Salamoni. Dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan ibadah-ibadah yang menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom Meeting, maka link ID dan password akan dibagikan kemudian melalui WA Grup Presbiter, Sektor Pelayanan atau Unit Misioner. Bidang 4, PPSDI, Peningkatan Peran Keluarga, PPK. 1. Pembinaan Majelis Jemaat. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa telah dilaksanakan pembinaan bagi calon majelis jemaat tambahan dan anggota majelis jemaat pada hari Sabtu 3 Oktober dan 10 Oktober 2020. Kegiatan ini akan terus berlangsung setiap hari Sabtu sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020 pukul 9 sampai 13.00 WIB. Mohon dukungan doa agar proses pembinaan berjalan lancar. 2. Retreat anggota majelis jemaat dan pengurus Pelkat. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa akan dilaksanakan retreat bagi anggota majelis jemaat, yaitu calon majelis jemaat dan anggota majelis jemaat, serta calon pengurus Pelkat dan calon pelayan PA pada hari Sabtu 24 Oktober 2020. Waktu pukul 17.00 WIB sampai dengan selesai. Pembicara Pendeta Ria Antameng. Dengan mempergunakan aplikasi Zoom Meeting. Harapan kami setiap calon dan anggota majelis jemaat dan calon pengurus Pelkat dan pelayan PA dapat mengikuti kegiatan ini. Mohon dukungan doa dari seluruh anggota jemaat. 3.
peneguhan calon majelis jemaat tambahan, pengurus pelkat dan pelayan PA, pelayanan anak, serta perkenalan komisi. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa akan dilaksanakan peneguhan calon majelis jemaat tambahan, calon pengurus pelkat dan pelayan PA, serta perkenalan komisi secara bertahap yang akan dilaksanakan di Gedung Serbaguna dengan alamat Jalan Dayaguna 1, nomor 55, RT 003, RW 02, Mampang, Pancoran Mas Depok, pukul 9.00 WIB. Adapun peneguhan bertahap itu diatur dengan jadwal yang dapat dibaca pada Warta Jemaat halaman 7. Berkenaan dengan rencana ini, mohon dukungan doa dari seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat Depok agar baik calon majelis jemaat tambahan maupun seluruh calon pengurus dan pelayan PA serta komisi dapat mempersiapkan hati mereka untuk menjawab panggilan dan pengutusan yang dipercayakan kepada mereka. Bidang 5, Pembangunan Ekonomi Gereja, PEG, Janji Iman. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa dalam rangka penggalangan dana untuk pengumpulan dana, pengurusan izin prinsip, renovasi, dan berbagai kebutuhan gedung lainnya, maka kami menyampaikan bahwa program Janji Iman akan tetap dilaksanakan di tahun program ini. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah berpartisipasi, kami sampaikan bahwa kartu Janji Iman sedang dicetak dan akan dibagikan. Sedang bagi Bapak Ibu Saudara yang berkerinduan untuk turut berpartisipasi dapat menghubungi ke kantor majelis jemaat atau ke bendahara panitia Bapak Rinaldo SM, nomor HP 0813 1411 3181. Demikian penyampaian kami. Atas perhatian dan dukungannya, kami menyampaikan ucapan terima kasih. Demikianlah penekanan warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Jalanilah kehidupan kita seminggu ke depan dalam ketaatan dan kesetiaan pada Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita hari demi hari akan menunjukkan perubahan-perubahan hidup yang berarti. Dan kita menjalaninya di dalam kesetiaan kepada Tuhan Allah. Kau selalu dekat.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.